dengan renungan Rabu malam. Malam ini kita akan sama-sama membahas tentang perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh di atas kayu salib, atau perkataannya yang terakhir. Saya akan membacakannya, perkataan ini yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 46. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perkataan ini jelas kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan berat hati, namun dengan kerelaan dan kesadaran. Bahkan di awal dikatakan Bapa, gitu ya, dia memanggil Tuhan yang menerima nyawanya sebagai Bapa. Ini tetap konsisten dengan sebuah iman bahwa dia dan Bapa memiliki relasi yang sangat dekat. Ini menunjukkan relasi yang sangat dekat. Saudara, sewaktu saya merenungkan 7 perkataan salib ini, saya sempat mendapatkan bahwa tidak mudah mengucapkan Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Atau Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Sebab pada perkataan salib yang keempat, Tuhan Yesus sempat mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan perkataan karena Tuhan Yesus udah kesakitan, kehabisan darah, atau merasa sesak karena penderitaan yang dialami di atas kayu salib. Bukan. Tapi itu adalah teriakan jeritan hatinya yang terdalam, oleh karena ketika dia menghembuskan nafasnya terakhir, dia akan menghadapi maut. Penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dialami di atas kayu salib, di mana Allah sungguh-sungguh meninggalkan dia. Tidak ada Allah ketika dia menjalani maut. Itulah sesungguhnya yang paling ditakuti dan yang paling digentari oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mempertimbangkan untuk meminum cawan yang diberikan Bapa kepada dia untuk menebus dosa manusia, dia sampai bergumul dengan luar biasa di Taman Getsemani, sampai memerlukan malaikat untuk meneguhkannya. Saudara, pada hari H, ketika menjelang kematiannya, Tuhan Yesus mestinya itu penuh dengan segala ketakutan kembali, karena sebentar lagi, tinggal sekejap dia akan menghadapi maut. Tapi justru kalimat yang terakhir bukanlah kalimat yang Eloi, Eloi, lama sabatani. Eloi, Eloi hanya kalimat keempat. Tapi kalimat terakhir atau hidup Tuhan Yesus ditutup dengan kalimat, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini sungguh kalimat yang mulia, di mana dia mempercayai Bapa, sekalipun situasi, kondisi yang akan dialami tidak berubah. Dia tetap harus menanggung kesakitan dan diabaikan Tuhan. Dia yang dekat dengan Tuhan dijadikan jauh relasinya oleh karena menanggung dosa kau dan saya. Tuhan Yesus mampu mengucapkan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu hanya karena pengenalan dia dan relasi dia yang intens dengan Bapa. Itu yang memampukan dia menutup masa hidupnya dengan satu ucapan, suatu kepasrahan, dan satu kedamaian. Sekalipun dia akan mengalami maut akibat dosa-dosa kita. Saudara yang kasih Tuhan, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, tidak akan pernah mengalami yang namanya maut. Tidak akan mengalami kematian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan begitu banyak orang Kristen juga yang tidak perlu mengalami hal itu apabila dia sudah menerima Tuhan Yesus. Namun pada faktanya, pada kenyataannya, beberapa kali saya menghadapi orang-orang yang mau meninggal, termasuk orang-orang Kristen yang saya layani. Ada 2 reaksi. Yang pertama adalah orang yang bisa mengembuskan nafas terakhir dengan tersenyum, dengan rela hati. Tapi yang kedua adalah orang yang gelisah, bahkan sampai menangis. Kegelisahannya mungkin akibat diri dia yang selama ini tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah, sehingga memiliki keraguan ketika harus menghadapi hari kematian. Dan tidak mampu mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Atau yang kedua, terlalu terikat dengan dunia yang fana.
terikat dengan orang-orang yang dicintainya di dunia ini. Sehingga dia merasa berat untuk berpisah dengan mereka. Mungkin Anda bertanya, loh itu bukankah suatu hal yang wajar? Wajar, tapi tidak pada waktu menghadapi maut. Seharusnya itu sudah diselesaikan sebelum menghadapi maut. Ada konsep yang benar bahwa ini perpisahan hanya sementara. Itu bukan suatu kesedihan ketika kita menghadapi maut. Kita akan berpindah tempat. Berpindah tempat ke tempat kekekalan. Kalau relasi kita dengan Tuhan kalau relasi dengan Tuhan kita baik. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu benar. Maka kita tidak ada keberatan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Karena justru di dunia yang fana ini, itulah tempatnya segala penderitaan bagi anak-anak Tuhan. Justru ketika kita menghadapi maut, kita akan masuk ke dalam satu dunia yang tidak ada lagi penderitaan. Seharusnya itu menjadi satu hati yang bersyukur. Ada banyak orang yang juga masih menangis. Bukan karena dia berat, tapi dia menyesali. Bahwa sepanjang hidupnya, ternyata dia belum melakukan atau menolong akan saudara-saudaranya untuk mengenal Tuhan Yesus. Sehingga dia berat hati ketika dia mau meninggal. Dianya akan masuk surga. Tapi bagaimana dengan saudara, famili, orang yang dikasihnya? Karena dia tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, untuk memiliki hati yang rela meninggalkan dunia ini, yang menyerahkan nyawa ke dalam tangan Bapa, kita mesti punya relasi yang erat dengan Bapa. Kita tidak boleh punya pandangan negatif terhadap apapun yang kita alami di dunia ini. Tetap mempercayai Dia, itu adalah yang terbaik. Sekalipun situasi tidak berubah seperti Tuhan Yesus alami. Tapi apa yang kita jalani bersama Tuhan itu adalah yang terbaik. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang terbaik. Sekalipun kita harus menderita. Secara fisik, secara perasaan. Mungkin itu adalah hal yang harus kita sadari. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia, segala sesuatu menjadi lebih lega. Dan kita bisa rest in peace seperti yang dialami Tuhan Yesus. Perkataan salib yang ketujuh ini mengingatkan kita, mari sebelum semuanya terlambat, perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Sehingga ketika akhirnya nanti kita bisa percaya dengan yakin dengan iman bahwa relasi kita tak tergoyahkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan pergumulan dan penderitaan pun tidak akan tergoyahkan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Biarlah perkataan salib yang ketujuh ini menolong kita semua. Biarlah Paskah yang kita jalani pada minggu depan ini juga bisa lebih bermakna buat kita. Biarlah kita boleh mensyukuri segala apa yang Tuhan sudah lakukan dan kita perbaiki hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk perkataan salib yang boleh kami pelajari selama 7 hari ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah membentuk dan menyiapkan hati kami untuk melewati perjamuan kudus, untuk menjalani perjamuan kudus dan Jumat Agung, juga untuk menjalani Paskah di tahun ini. Beri kami hati yang sukacita dan hati yang berkobar-kobar untuk terus menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi Kristus yang terus memperbaiki relasi di antara kami, relasi kami dengan Tuhan, bahkan memperhatikan relasi orang lain dengan Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.